harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalau tak takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka Ilahi, semua dosa
Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalau tak takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, dalam hati-Nya ku hidup. Biarlah hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang saat ini hadir di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah secara online. Sungguh kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama dengan saudara seiman kita untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah saat ini saya undang kita untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah kita pada hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan.
boleh bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan memanggil kita untuk boleh masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Filipi 2 ayat ke-9 sampai ke-11 berbunyi demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang telah Ia nyatakan bagi kita sekalian. Hari demi hari Tuhan senantiasa menyertai kita. Mungkin ada kalanya dari kita yang mengalami hari-hari yang bahagia dan menyenangkan, tetapi mungkin juga ada waktunya kita mengalami hari-hari yang penuh pencobaan. Tetapi biarlah kita boleh tetap beriman bahwa apapun hari-hari yang kita jalani, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan syukur kita atas penyertaannya, atas berkatnya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Syukur kita padanya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Syukur kami ya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang
bersyukur kami ya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Mari dengan ketenangan hati, dengan kesungguhan hati, kita mau datang di hadapan Allah kita yang kudus. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita untuk boleh menundukkan kepala kita. Dan kita mau mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mau lihat setiap hati, setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdoa kepada Engkau. Engkau mau lihat setiap hati kami yang saat ini memohon pengampunan dosa kepada Engkau. Ampuni kami ketika Tuhan menemukan hidup ini jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami ketika kami sering menyakiti keluarga kami, rekan kerja kami, rekan sepelayanan kami, dan juga bahkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika tutur kata ini menyakiti hati mereka tanpa kami sadari. Ampuni kami ketika kami lebih banyak menggunakan waktu kami dengan hal yang sia-sia. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika Tuhan menemukan semuanya itu di dalam diri kami, saat ini kami memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Biarkan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu yang boleh menebus kami, yang boleh mengurapi kami, bahkan mengampuni segala dosa-dosa kami. Sungguh, kami tidak mampu dan kami tidak layak Tuhan. Oleh karena itu kami butuh tangan Tuhan untuk boleh memegang kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Biarkan hidup kami terus diperbaharui oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena pengampunan dosa yang sudah dianugerahkan bagi kita. Dan ada berita anugerah disampaikan bagi kita. Mazmur 32 ayat 1 dan kedua berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sungguh begitu besar anugerah Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Olehnya kita beroleh pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Marilah setiap kita yang ada di sini, biarlah kita boleh kembali mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita boleh memperbaharui komitmen kita untuk dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri.
Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Mari kita bersama-sama dengan suara lantang, kita baca firman Tuhan ini sebagai bentuk komitmen kita di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Susiana dari EE. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Serafim.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur pada siang hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ini ya Bapa. Sungguh kami bersyukur, biarlah kiranya pujian kami menyukakan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami duduk diam, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan yang sering kali ya dilemparkan kepada kita. Pertanyaan itu entah dengan maksud sengaja ataupun dengan maksud benar-benar ingin tahu. Pertanyaan itu adalah, mengapa kamu menyembah manusia? Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini, sehingga ketika ada pertanyaan seperti ini diajukan kepada kita, kita bisa menjawabnya. Ataupun kalau kita masih belum bisa menjawabnya, paling tidak kita bisa memahami untuk diri kita sendiri. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan baca untuk kita semua ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu boleh baca ayat yang genap. Firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri, mari kita hormati, kita sambut dengan berdiri. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 23 berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, mungkin boleh baca saja dari Alkitab yang pegang masing-masing. 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 23 kita baca bersama, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keutamaan Kristus ya diawali di ayatnya yang ke-15. Di sini Paulus ingin menunjukkan identitas Yesus kepada jemaat di Kolose, karena identitas ini sangat penting Bapak Ibu
untuk menunjukkan siapa pribadi ilahi dari Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tidak kelihatannya ini membawa kita kepada kebenaran bahwa Allah itu adalah berdiam di tempat yang tersembunyi, di tempat yang jauh, di tempat yang tidak bisa kita jangkau. Ia adalah Allah yang transenden, tidak dapat dipahami manusia secara tuntas. Nah, agar kita bisa memahami Allah, maka Allah harus menunjukkan dirinya kepada kita agar kita bisa sekali lagi mengenalnya. Ya. Nah, karena itulah dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 ini berfokus kepada Kristus yang berinkarnasi sebagai gambar Allah. Ketika Kristus berinkarnasi sebagai gambar Allah, bukan berarti Yesus Allah sedang meminjam pribadi seorang manusia, bukan. Tetapi Allah berinkarnasi, artinya Allah mengambil rupa agar kita manusia sekali lagi dapat mengenal Dia. Sebenarnya Allah dapat mengambil rupa apa saja, baik benda-benda mati maupun benda-benda hidup yang ada di seluruh bumi ini. Tetapi Allah mengambil rupa manusia. Mengapa? Karena yang berdosa itu adalah manusia. Yang dihukum seharusnya itu juga adalah manusia. Tetapi tuntutan Allah kepada kita itu tuntutan yang sempurna. Sempurna artinya tidak boleh ada satu pun dosa yang ada di dalam hidup kita. Nah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Artinya tidak ada satu manusia pun yang dapat menggantikan manusia lainnya untuk menjalani hukuman dosa itu. Karena standar Allah, tuntutan Allah adalah sempurna. Hanya Dia saja Allah yang sempurna. Karena itu hanya Dia yang bisa menjalani hukuman, menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Yang berdosa manusia, karena itu Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Allah turun ke dunia untuk menggantikan hukuman dosa kita melalui Yesus yang disalibkan itu. Ayatnya yang ke-13. Dengan kematiannya di kayu salib, Allah telah menarik kita keluar dari kerajaan iblis. Allah telah membawa kita kepada kekuasaannya. Kita berada di bawah kuasa Allah. Kalau kita berada di bawah kuasa Allah, mengapa kita manusia masih bisa berbuat dosa? Mengapa kita manusia masih bisa jatuh dalam dosa? Bukankah kita sudah berada di bawah kuasa Allah? Sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging, ya, kita masih tetap bisa dicobai oleh iblis. Tapi kita tidak lagi berada di bawah kuasa iblis. Kita tidak lagi menjadi hamba iblis. Ya. Walaupun kita bisa jatuh dalam dosa, tapi satu hal yang pasti, kita tidak hidup di dalam dosa itu. Artinya apa? Artinya mungkin saja hari ini kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, pelanggaran, ya, pelanggaran dari apa yang sudah Allah katakan. Tetapi kita tidak hidup di dalamnya. Yang dimaksud hidup di dalamnya adalah hari ini saya mencuri, besok saya mencuri lagi, besoknya saya mencuri lagi. Itulah yang dimaksud dengan hidup dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan dosa, maka kita setiap orang yang percaya pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita, saat itulah Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus inilah yang mengingatkan kita, Roh Kudus inilah yang menegur kita ketika kita melakukan suatu perbuatan yang meleset daripada yang Allah harapkan. Itu yang dimaksud dengan kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak hidup dalam dosa. Nah, iblis itu kita bisa ibaratkan seperti seorang petinju, ya.
Seorang petinju yang dia adalah pemegang sabuk dari kelas yang dia kuasai. Ketika dia bertarung, sabuknya direbut oleh lawan. Nah, tentu saja dia ingin kembali merebut sabuk itu. Demikian juga dengan kita. Iblis pernah menguasai kita. Kita pernah menjadi hambanya. Karena itu dia tidak akan berhenti untuk mencobai kita, untuk menggoda kita. Makanya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita. Nah, kita kembali kepada Yesus sebagai gambar yang membuat Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Allah yang tadinya jauh, Allah yang tadinya mungkin tidak bisa kita capai, dia menjadi Allah yang Immanuel. Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Yesus Kristus, Allah mengungkapkan karakter pribadinya secara utuh. Ya, karakter pribadi, Galatia 5:22 itu ya. Itulah karakter pribadi Kristus. Melalui Yesus yang dapat dilihat secara fisik, Allah memperkenalkan diri dan karakternya itu kepada kita melalui Kristus, ya. Allah itu tidak bisa kita lihat karena Allah adalah roh. Allah bukan materi, Allah tidak berbentuk, ya. Karena itu kita bisa mengenal Allah melalui Kristus yang adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan tadi. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mencatat, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-14 mengatakan firman itu yang bersama-sama dengan Allah tadi telah menjadi manusia. Dan firman itu di dalam dia. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan, kami telah mendengar dia dan melihat dia dan meraba dia. Boleh dicatat saja di 1 Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ya, karena itu di dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Ya, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Sekali lagi, ya, Kristus adalah gambar Allah yang sempurna secara mutlak. Karena jelas sekali di dalam Yohanes 14 ayat 9 ini mengatakan demikian. Kalau kita melihat Yesus, artinya kita sudah melihat Bapa, ya. Karena di dalam Yesus segala sesuatu itu tanpa terkecuali, ya. Tidak ada ciri ilahi yang tertinggal. Tidak ada ciri ilahi yang hilang dari gambar Allah di dalam diri Yesus Kristus ini. Tidak ada ciri ilahi yang salah tempat. Tidak ada kemuliaan yang cacat atau yang kurang dari Allah di dalam diri Yesus Kristus ini. Nah, penegasan akan identitas dan keilahian dari Kristus dilanjutkan oleh Paulus dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah yang sulung, ya. Yang sulung yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Bagi orang Yahudi, identitas sebagai yang sulung ini sangat penting, ya. Karena kesulungan ini mewarisi. Kita ingat bagaimana dengan semangkok kacang merah, hak kesulungan berpindah tempat. Kita ingat bagaimana Daud yang bukan anak sulung tetapi dia menjadi yang sulung. Ya. Nah, demikian juga dengan Yesus. Yang sulung di sini berarti tanda kemesiasan yang dimiliki oleh Yesus. Itu yang dimaksud dengan yang sulung. Mazmur 89 ayat 28 mengatakan, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Bukan berarti, ya sekali lagi, di sini kesulungan itu bukan berarti anak saya yang pertama anak sulung namanya A. Anak saya yang kedua namanya B. Bukan begitu ya. Anak sulung menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Allah mengangkat dia sebagai yang sulung.
lebih tinggi daripada seluruh raja-raja yang ada di bumi ini. Artinya apa Bapak Ibu? Sekali lagi saya katakan tadi, Yesus sulung artinya kemesiasannya itu. Yesus adalah Mesias. Dan sebagai Mesias, dia adalah pribadi yang harus kita hormati, harus kita tinggikan, dan juga harus kita muliakan. Nah, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan, ya, mungkin ada yang berpikir, apakah Paulus ini hendak mengatakan bahwa Yesus adalah sebuah pribadi yang diciptakan oleh Allah? Ya, Bapak Ibu, jika demikian halnya, maka ini bertentangan dengan pernyataan Paulus yang pertama, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, nah kalau kita kurang mencermati kalimat ini, maka kalimat ini bisa menjadi sebuah pengajaran sesat, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, ya, sekali lagi bahwa ini bukan bertentangan, tidak bertentangan dengan pernyataan pertama dari Rasul Paulus bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan, saya mencatat, Paulus hendak menunjukkan bahwa Yesus itu sudah ada. Ya, sudah ada. Yesus itu pertama kalinya sudah ada, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Sekali lagi tidak ada hal yang bertentangan. Pada mulanya adalah firman, ya. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah pada mulanya adalah firman. Ya. Nah, kita tahu sekali lagi, Yesus adalah pribadi yang sudah ada sebelum langit, bumi dan segala isinya diciptakan. Jadi dia bukan ciptaan. Ya, dia bukan ciptaan. Jadi kalau ada orang di luar sana yang mengatakan Tuhanmu ciptaan, ya, karena ada saya nonton video itu seorang ibu yang dia dengan gagahnya dia mengatakan kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia datang sesudah Adam? Kalau memang dia Allah, mengapa dia datang sesudah Musa? Mengapa dia datang sesudah Nuh? Ya. Nah, dengan apa yang kita dengar pada hari ini, setidaknya kita mempunyai pemahaman, ya, bahwa Yesus bukan ciptaan. Ya, dia sudah ada bahkan sebelum Adam ada. Dia sudah ada sebelum Musa dan Nuh dan kita semua ada, ya. Nah, makanya di ayat yang ke-16 dan 17 Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa di dalam Kristus segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, keberadaan Yesus itu sekali lagi Bapak Ibu sudah ada. Jadi jangan sampai kita goyah iman kita ketika ada orang yang mengatakan Tuhanmu kok datang belakangan. Ya, kita bisa menjawab mengapa Tuhan datang belakangan. Nah, karena Dia pencipta. Ya, Yesus saya katakan tadi dia bukan ciptaan, dia adalah pencipta itu sendiri. Maka dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang diciptakannya. Bahkan dari malaikat-malaikat sekalipun, Yesus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, ya. Karena itu para malaikat pun harus sujud, harus menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus adalah pencipta. Yesus adalah Allah pencipta. Allah pencipta tidak pernah merancangkan yang tidak baik untuk kita. Allah pencipta merancangkan yang baik untuk kita. Bahkan untuk manusia pertama sudah dirancangkan yang baik. Tetapi karena ketidaktaatan, karena keingintahuan, kesombongan, ya, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kesombongan, keinginan untuk menjadi sama seperti Allah inilah yang membuat seluruh ciptaan Allah menjadi rusak. Ya, hubungan kita dengan sesama ciptaan menjadi rusak. Hubungan kita dengan pencipta menjadi rusak. Ada jurang yang tidak terselami yang memisahkan antara ciptaan dan pencipta. Bahkan kita tinggal di dunia yang sudah dipengaruhi oleh dosa ini. Nah, kita melihat
ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-20, Allah yang menciptakan, dia tidak mau, ya, dia bukan hanya Allah yang tahu menciptakan saja, tetapi dia juga Allah yang ingin memperdamaikan apa yang sudah rusak tadi, hubungan kita, relasi kita dengan Allah yang tidak baik tadi. Maka Yesus datang untuk memperdamaikan sesuatu dengan dirinya melalui kayu salib. Kematian Yesus inilah, penebusan yang Yesus lakukan inilah yang membuat kita, semua orang yang percaya kepada Dia, kita beroleh jalan pendamaian dengan Allah. Bahkan bukan hanya jalan pendamaian saja, kita diangkat menjadi ahli warisnya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya karena pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ada banyak ilah-ilah lain di luar sana yang mereka mengakui bahwa mereka juga mengasihi umatnya. Tetapi hanya di dalam Kristus bagaimana kasih Allah kepada umatnya itu dapat dibuktikan. Dengan kematiannya di kayu salib, dosa kita yang merah seperti kirmizi sudah menjadi putih seperti salju. Dosa kita yang merah seperti kain kesumba itu sudah menjadi putih seperti bulu domba. Dengan kematiannya, dengan darahnya yang tidak bercela, dengan darahnya yang mahal, ya, relasi kita dipulihkan. Relasi kita menjadi kembali, ya, seperti saat manusia belum jatuh dalam dosa. Dengan kematian Yesus di kayu salib, pada saat tabir Allah terbelah, pada saat itulah hubungan kita dengan Allah kembali pulih. Kita bisa datang kepada Allah tanpa melalui perantara. Ya, karena Yesus sudah menjadi perantara bagi kita untuk kita boleh datang kepada Allah. Kita bisa melihat, ya, Yesus mati di kayu salib. Alkitab juga mencatat, ada juga banyak orang mati, ya, yang kemudian dihidupkan kembali. Tetapi akhirnya mereka mati lagi. Tetapi Yesus, dia tidak mati lagi. Setelah dia mati, dia bangkit. Dengan disaksikan oleh kurang lebih 500 pasang mata. Dia terangkat ke surga. Dia tidak mati, dia bangkit. Ya, kalau Yesus tidak bangkit, maka kematian Yesus di Golgota itu menjadi kesia-siaan Bapak Ibu bagi kita. Jika ia tidak lagi bangkit. Tetapi ia bangkit. Kuasa maut dikalahkan. Kita yang percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian, inilah yang dikatakan oleh Paulus juga sebagai yang sulung dari antara orang mati. Sebagai yang sulung, kita tahu ya, hak kesulungan itu memperoleh lebih banyak. Ya, sehingga Yesus menjadi lebih utama dari segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus ingin menunjukkan kesempurnaan dari kebangkitan Kristus. Melalui kematiannya, Kristus memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, ya. Maka kebangkitan Kristus memberi harapan bagi setiap orang yang percaya bahwa kuasa salib telah mengalahkan kuasa dosa. Kita yang sudah menerima anugerah Allah, keselamatan, ya, keselamatan kekal. Allah tidak memperbaharui kita untuk kita tinggal sendiri, tidak. Iman kita tidak akan bertumbuh kalau Bapak Ibu tinggal sendiri. Silakan Bapak Ibu nanti lihat orang jualan sate itu ya. Itu banyak bara, besar-besar baranya juga. Coba ambil satu bara, keluarkan dia dari kelompoknya. Ketika bara ini dikeluarkan dari kelompoknya, maka lama-kelamaan bara yang tadinya mungkin merah, dia akan menjadi redup, dan akhirnya mati. Begitu juga dengan kita. Ketika kita diperbaharui, Yesus ingin agar kita bersama-sama bertumbuh bersama dengan saudara seiman di dalam tubuh Kristus.
ya. Nah, Paulus di sini memakai metafora kepala dan tubuh untuk menunjukkan relasinya, untuk menunjukkan hubungan Kristus dengan manusia yang sudah dia tebus, ya, yang sudah ditebus Yesus. Kita tahu Bapak Ibu, kepala itu adalah pengendali tubuh. Kalau Bapak Ibu nonton ya, film-film kerajaan itu, khususnya film-film kerajaan Cina, Korea, ya, itu hukuman yang dilakukan untuk mereka yang bersalah itu seringkali selain hukum cambuk adalah hukum pancung, ya. Nah, di sini kepala menjadi pengendali tubuh. Kita ini tubuh, ya. Dan yang menjadi pengendali kita itu adalah Yesus sendiri. Kita jemaat, kita gereja. Kita ini bukan sekedar sekumpulan orang tertentu. Wah, ini sudah orang yang ini bukan, ya. Tetapi ini didefinisikan menurut hubungan organiknya dengan Kristus sang kepala. Harusnya sebagai tubuh kita bergantung sepenuhnya kepada kepala, ya. Kepala kita yang mengarahkan kita kepada kehendak dan tujuannya bagi kita. Tapi pertanyaannya, bagaimanakah selama ini kita menempatkan Kristus dalam kehidupan pribadi maupun berjemaat? Ketika pengharapan Injil, Bapak Ibu, sudah digantikan oleh kekuatan diri sendiri, Kristus telah digeser dari tempatnya. Kristus tidak lagi menempati tempatnya. Ingat Bapak Ibu, tanpa kepala tubuh akan mati. Tanpa Kristus tidak mungkin kita komunitas orang-orang percaya, ya, dapat hidup berkenan kepada Allah. Sekali lagi kita boleh jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah Kristus sudah menjadi kepala di dalam kehidupan kita? Ketika di dalam ayat yang ke-19 Paulus memberikan gambaran yang sempurna, Bapak Ibu. Ini sebenarnya juga memberikan gambaran kepada kita, ya. Dia adalah kepala kita. Makanya kita jangan sampai kita salah memilih. Karena sekali lagi, ya, kita akan menjawab pertanyaan orang-orang di luar sana. Baik yang ditanyakan dengan sungguh-sungguh ingin tahu ataupun hanya sekedar mencobai kita saja, ya. Sesungguhnya seluruh kepenuhan Allah itu berkenan di dalam Kristus, di dalam Yesus. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita pahami supaya kita bisa melawan ajaran gnostisisme. Gnostisisme ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa dewa-dewa pun memiliki karakter ilahi, ya. Saya sering menonton dongeng bahasa Indonesia. Itu ya. Di dongeng itu ada dewa hujan, dewa panas, dewa angin, dewa air, ya, bahkan dewa-dewa tumbuhan. Nah, bedanya apa dengan Yesus? Kalau dewa-dewa itu mereka hanya menguasai suatu tertentu saja, tetapi Yesus tidak. Yesus menguasai seluruhnya. Seluruh karakter Allah yang berkuasa itu ada di dalam Yesus. Yesus bukan hanya menguasai air, ya, ketika dia berjalan di atas air, ketika dia menghentikan air. Bukan hanya itu. Tetapi sekali lagi, bahkan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh para dewa-dewa di luar sana, ilah-ilah di luar sana adalah Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Ini adalah karakter ilahi yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Artinya, ya, sekali lagi tadi pada mulanya adalah firman, firman itu telah menjadi manusia. Artinya ketika kita mencari Allah, kita ketemunya siapa, Bapak Ibu? Kita ketemunya dengan Yesus, ya. Ketika kita mencari anak Allah, ketemunya Yesus lagi, ya. Ketika kita mencari Roh Kudus, ketemunya Yesus lagi. Ya, jadi bukan berarti Tuhan kita tiga. Inilah yang menyesatkan saya, sehingga saya tidak mau mengakui agama Kristen sebagai agama saya. Ya, itu tahun yang lalu.
Tapi saya bersyukur tahun 2009 akhirnya ada seseorang yang mengatakan ini kepada saya. Akhirnya saya sadar Tuhan kita tidak tiga, ya. Tuhan kita satu. Allah kita itu Esa, artinya satu, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah yang satu inilah, Allah yang berkuasa inilah yang diperlukan oleh orang-orang Kolose pada saat itu, juga diperlukan oleh orang-orang pada zaman modern ini. Kita tidak butuh Tuhan yang banyak, ya. Kita butuh Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki karakter Allah di dalam hidupnya. Sekarang pertanyaannya lagi, seberapa kenalkah kita dengan pribadi Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia? Atau jangan-jangan kita mengenal Dia hanya karena kita ikut orang tua menjadi Kristen. Yang penting Kristen. Pokoknya Kristen. Ya, tidak peduli apa-apa. Yang penting saya Kristen. Atau jangan-jangan kita hanya mengenal Dia hanya melalui bacaan-bacaan Alkitab kita. Hanya sekedar tahu saja. Ya, hanya sekedar tahu di pikiran, hanya sekedar tahu di pengetahuan saja. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapakah Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Apakah Dia sungguh-sungguh sudah menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Atau jangan-jangan Dia hanya menjadi pemenuh kebutuhan jasmani kita? Jangan-jangan Dia hanya menjadi pembuat mujizat di dalam hidup kita? Ini tidak salah, tetapi yang terpenting adalah jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, saya sudah dikasih tanda 10 menit ya. Tapi kita akan melihat dulu ayat yang ke-23. Ayat ini sebagai ayat penutup bagi kita. Ini berupa pesan Paulus kepada setiap kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Yang pertama, terus bertekun dalam iman. Bertekun artinya senantiasa. Tetap teguh, artinya tidak goyah-goyah, ya. Kemudian tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena Injil itu telah memenangkan kita, Bapak Ibu, dari belenggu dosa. Injil itulah yang sudah membawa kita kepada terang yang ajaib, sehingga kita ada di tempat ini pada saat ini. Injil itulah yang mempertemukan kita. Injil itulah yang mempersatukan kita. Karena itu kita harus lebih mengutamakan Dia. Ya, Dia menjadi yang terutama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, karena kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang maha kuasa, yang sekali lagi sudah menyelamatkan kita, sudah membebaskan kita. Dengan apapun yang kita miliki, kita tidak bisa memperoleh hidup kekal itu. Kita tidak bisa masuk surga. Ada 2 orang yang bersahabat karib. Yang seorang bernama Stephen, maaf ya kalau ada yang sama. Dan yang seorang bernama Agung. Ya, mereka adalah 2 orang sahabat yang tinggal di satu pulau. Stephen adalah seorang penyelam dan Agung adalah seorang pedagang. Suatu hari Agung ingin mencoba peruntungannya berdagang di kota-kota yang lain. Dan dia berkata kepada Stephen, saya mau pergi, saya mau mencoba berdagang di tempat lain. Stephen merasa Agung itu adalah sahabatnya. Ya. Kemudian ketika mereka berpisah, Stephen dan Agung kembali ke rumah masing-masing. Stephen mengambil hadiah untuk Agung. Dia datang ke rumah Agung, dia bawa hadiah itu. Dia katakan kepada Agung, ini hadiah kuberikan untukmu. Kiranya engkau selalu ingat akan daku. Ketika Agung membuka penutup hadiah itu, kotak itu, dia terkejut. Karena di dalam kotak itu ada satu mutiara besar yang diberikan oleh Stephen. Agung kemudian masuk ke dalam kamar dan dia mengambil uang. Dia serahkan uang itu kepada Stephen. Dan dia berkata, mutiara ini kalau engkau jual harganya pasti mahal. Ambillah uang ini sebagai penggantinya.
Tetapi apa yang terjadi? Stephen menepiskan tangan Agung sehingga uang yang dipegang Agung itu tercerai-berai. Stephen menangis. Agung menjadi bingung. Dan ketika tangis Stephen sudah reda, Agung bertanya, "Mengapa engkau sedemikian marah?" Stephen berkata, "Kamu tahu, dulu sebelum aku mengenal engkau, aku mempunyai anak dan istri. Istri yang kucintai meninggal ketika melahirkan anak kami. Dalam hati aku bertekad untuk menjadikan anak ini seorang penyelam yang terbaik di pulau kita. Ketika anakku sudah menjadi semakin dewasa, kami berdua pergi menyelam mencari mutiara. Tetapi anakku berkata, 'Papa, hari ini aku yang akan menyelam. Papa tunggu di atas perahu.' Anakku terjun menyelam. Kutunggu-tunggu. Lama anakku tidak muncul. Kemudian aku menyelam dan aku mendapati anakku kakinya tersangkut di sela-sela karang dan dia tidak dapat membebaskan dirinya. Aku menarik kaki anakku. Aku angkat, aku bawa anakku ke daratan. Dan kamu tahu apa yang ada di genggaman anakku? Yang ada di genggaman anakku adalah mutiara yang aku berikan kepadamu. Coba katakan padaku, berapa kamu bisa menilai harga mutiara yang dibayar dengan nyawa anakku?" Akhirnya Agung terdiam, dia tertunduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita juga begitu. Berapa kita mau menilai, membayar pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dengan nyawanya. Seringkali kita meremehkan ini, tetapi sesungguhnya pengorbanan inilah yang membawa kita ada di tempat ini hari ini. Injil itu adalah cerita tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Alkitab berkata, walaupun kita berbuat banyak, tetapi ada satu saja kesalahan kita, kita berdosa. Tuhan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Bapak Ibu dalam perjalanan menuju tempat ini, bertemu banyak orang tentunya bukan? Adakah Bapak Ibu bercerita? Adakah Bapak Ibu membagikan Yesus itu kepada mereka? Hari ini, ketika kita mau bercerita tentang Yesus kepada mereka, kita sedang merebut jiwa-jiwa itu dari tangan iblis. Kita sedang membawa jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai ucapan syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah yang sudah mau datang ke dunia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus demi menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Sudahkah kita menceritakan iman kita kepada orang di luar sana? Mari, kalau ada hal terbesar yang kita bisa berikan untuk orang lain, itu bukan hanya sekedar gedung mewah, bukan hanya sekedar rumah megah, bukan hanya sekedar mobil, motor keluaran terbaru. Tetapi hal terbesar yang kita bisa berikan kepada orang di luar sana adalah cerita tentang keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak tahu siapa orang yang akan Tuhan selamatkan. Kita tidak perlu tahu itu. Tugas kita hanya bercerita saja. Kita cerita saja, tidak usah takut. Dan biarlah Roh Kudus yang akan mengetuk melembutkan hati orang-orang yang ada di luar sana. Kalau kita ditolak, tidak perlu kecewa. Saya sudah sering ditolak Bapak Ibu, ya. Tapi saya tidak putus asa. Saya tidak berhenti. Bahkan hari ini jemaat yang sedang saya layani itu bukanlah jemaat dari gereja-gereja. Bukanlah jemaat dari perpindahan gereja, bukan. Tetapi jemaat yang hari ini saya layani adalah jemaat yang belum mengenal Tuhan. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mendengar cerita tentang Yesus.
Tetapi ketika kita ceritakan, mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Karena itu sekali lagi, tugas kita hanya bercerita. Sebagai ucapan syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita. Karena kita tidak bisa memperoleh surga itu dengan kekuatan kita. Ya, tidak perlu harus menjadi pendeta. Tidak perlu harus menjadi diaken. Tidak perlu harus menjadi sekolah teologi dulu. Oh, tidak perlu tunggu menjadi seseorang yang lulusan sekolah Alkitab. Tidak perlu. Ya. Tuhan mau pakai orang yang mau. Dan Tuhan akan memampukan orang yang mau. Banyak orang hebat di luar sana. Banyak orang yang mampu di luar sana. Tetapi mereka tidak mau. Kalau hari ini kita sudah menyadari, saya diselamatkan. Tugas saya adalah menceritakan kepada orang lain. Tidak peduli siapa Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu untuk menjadi perpanjangan isi hatinya bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Karena itu, mari sekali lagi, ketika kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, artinya kita yang sudah diselamatkan, kita tidak mau diri kita sakit. Ya, karena saya mengasihi diri saya mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya. Maka mari Bapak Ibu sekali lagi, jangan menjadi orang yang egois. Yang penting saya sudah selamat. Yang penting keluarga saya sudah selamat. Tidak peduli orang lain selamat atau tidak. Mari kita tidak menjadi orang yang egois. Ya, mari kita terus minta kepada Tuhan, pertemukan dengan orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus Kristus, belum mendengar keselamatan, belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan yang harus kita lakukan juga di dalam hidup kita, mari terus bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Allah melalui Alkitab. Kita mendengar Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Kita berbicara kepada Allah, bukan hanya Allah yang berbicara kepada kita, tetapi Allah juga rindu mendengarkan suara kita. Kita berbicara kepada Allah melalui doa. Mari Bapak Ibu, saya tadi sempat bertanya, ada berapa jemaat di sini? Jemaat di sini ada kurang lebih 400-an. Ya, tapi dari ibadah pertama dan ibadah kedua, jumlah itu tidak sampai. Bapak Ibu, mari lihat kiri kanan Bapak Ibu. Silakan lihat kiri kanan Bapak Ibu. Adakah di antara mereka orang-orang yang dulu sebelum pandemi ada di sebelah Bapak Ibu dan sekarang tidak ada? Mari kita boleh datangi mereka. Ajak mereka kembali. Ingatkan mereka kembali. Ibadah bersama-sama. Karena inilah yang bisa juga membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Ibadah bersama-sama. Bersekutu bersama-sama. Saling menguatkan. Ya. Jadi ketika kita sudah mengalami 4 hal ini, maka ketika kita bersaksi itu bukanlah hal yang sulit bagi kita. Ya. Saya katakan, kalau pelatihan terus terang aja sebenarnya sering kali saya merasa capek. Tapi kalau bertemu dengan orang, saya bercerita tentang iman saya tidak pernah merasa lelah. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama merebut jiwa-jiwa untuk dibawa kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Mulailah dengan Yerusalem kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di gereja, yang hari ini mereka tidak ada bersama-sama dengan kita. Mulailah dari sana. Ya. Sekali lagi, Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang kekal. Artinya buah kekal adalah jiwa-jiwa. Ya. Mari kita buktikan, kita orang yang sudah diselamatkan. Inilah bukti saya orang yang sudah diselamatkan. Saya membawa jiwa-jiwa supaya mereka juga diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati, kita kembali berdoa.
Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi hamba yakin percaya firman-Mu tidak akan berhenti sampai di sini. Biarlah firman-Mu terus mengoreksi hati setiap kami. Biarlah firman-Mu itu yang memampukan kami untuk kami terus boleh melakukan apa yang Bapa mau kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu terus tumbuh dalam loh hati kami, menguatkan kami. Biarlah di dalam kami, kehidupan kami tidak akan pernah berhenti. Kami tidak akan pernah lelah mencari jiwa-jiwa, membawa mereka untuk datang kepadamu. Biarlah Roh Kudus terus memampukan kami untuk kami boleh melaksanakan tugas ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sempurna. Amin. Puji Tuhan, sungguh kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah setiap kita, baik yang ada di sini maupun di rumah, boleh senantiasa menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan boleh menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan suara lantang. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin mengundang jika ada di antara Bapak Ibu jemaat sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKKA Jemaat Banjarmasin, mungkin bisa berdiri sebentar jika ada. Ada ya? Di belakang ya? Ya, kita juga bersyukur untuk setiap jemaat yang pada hari ini bisa hadir di gereja maupun yang beribadah dari rumah. Kerinduan kita satu saat gereja ini kembali penuh seperti dulu ya, seperti waktu belum ada pandemi, dan kita juga senantiasa berdoa agar pandemi ini boleh berlalu dan kita kembali seperti sedia kala. Dan pada kesempatan ini saya ingin juga mengundang untuk saudara, Bapak Ibu sekalian boleh memberikan salam kepada jemaat yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita boleh memberikan senyum, membagikan sukacita kita. Saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Pada hari ini kita akan menjalankan 2 kali persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur dan yang kedua adalah persembahan misi. Jemaat sekalian bisa memberikan persembahan melalui transfer atau juga dengan aplikasi online dengan cara scan QR Code yang ada baik di kursi gereja bagi jemaat yang ada di gereja maupun bagi yang mengikuti ibadah dari rumah bisa dilihat di layar di rumah masing-masing. Atau untuk jemaat yang saat ini di gereja juga jika kesulitan memberikan secara online bisa memberikan secara langsung dengan mengambil amplop persembahan yang ada di meja penerima tamu dan nanti setelah selesai ibadah akan dimasukkan ke kotak yang ada di belakang. Dan sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pada saat ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini
bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari dengan penuh ucapan syukur, kita bawa persembahan kita kepada Allah. Biarlah semua yang kita miliki, kita serahkan hanya bagi Yesus saja. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku setia bagi Yesus, tiap langkah ikutmu. Dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Hanya bagi Yesus, saya undang jemaat untuk berdiri. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena pemeliharaanmu, Engkau kumpulkan kami semua jemaat GKKA Banjarmasin di rumah-Mu ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh dengar-dengar akan firman-Mu. Jadikan itu menjadi alat kami, menjadi saksi-saksi-Mu untuk mengabarkan Injil. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami merasakan penyertaan-Mu, berkat-Mu yang melimpah terhadap hidup kami. Sehingga pada saat ini kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu. Tolong kasihani kami Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan-Mu. Terimalah dan berkati setiap orang-orang yang mengelola, melaksanakan persembahan ini. Hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini ya Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupannya. Berkati di dalam usahanya. Berkati di dalam pekerjaannya. Berkati juga di dalam setiap aktivitas kehidupannya. Demikian juga Tuhan kami mengucap syukur bahwa jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, boleh mempersembahkan persembahan khusus untuk bidang penginjilan. Engkau tahu Tuhan bahwa perintah-Mu, firman-Mu untuk mengamanatkan kepada kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Untuk itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, persembahan khusus untuk bidang penginjilan ini boleh kami pakai hanya untuk kerajaan-Mu saja, untuk memuliakan-Mu saja, untuk mengabarkan Injil di tengah dunia ini. Persembahan ini ya Tuhan kami pergunakan untuk menolong, membantu saudara-saudara kami, lembaga-lembaga penginjilan
sebagai mitra daripada GKKA ini, yaitu Pukat Nusantara, MPT, dan EE Lokal. Biarlah mereka boleh pergunakan bantuan operasional dari GKKA, persembahan Injil ini, untuk menjaring, untuk melihat, menarik jiwa-jiwa yang tersesat, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Sehingga persembahan yang boleh kami persembahkan, boleh mereka pakai Tuhan. Demikian juga dana persembahan ini boleh kami pergunakan untuk bantuan dana 1000 sinode GKKA. Terlebih-lebih juga Tuhan, persembahan ini akan kami pergunakan juga untuk membantu bimbingan belajar yang ada di Sungai Andai. Tolong kasihanilah kami. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami persembahkan ini dapat dipergunakan oleh mitra-mitra kami untuk menjangkau orang-orang yang tersesat. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan khusus ini. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap orang, setiap keluarga yang telah memberikan persembahan khusus ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Sebelum doa syafaat, kita akan melihat video klip yang khusus dari bidang penginjilan. Dolanan ning jaba padang bulan padang iku ya rina rembulane sing awe-awe ngilingake aja padha turu sore. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke doa syafaat, kita doakan Pulau Jawa yang telah kita lihat, khususnya telah terjadi banyak penolakan pembangunan gereja di sana. Kita berkati mereka, orang-orang yang menolak pendirian gereja. Terus kemudian kita juga berdoa supaya saudara-saudara kita boleh dikuatkan di dalam pertumbuhan dan kesatuan iman. Dan yang kedua, kita berdoa untuk penduduk suku Jawa Banyumasan, agar firman Tuhan dapat tetap diberitakan dan yang setelah percaya dapat dikuatkan iman dan menjadi saksi-saksi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama kita doakan dua pokok doa ini. Mari kita mulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga.
Kami memohon kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengetahui keberadaan di Pulau Jawa bagaimana susahnya pertumbuhan di dalam pembangunan gereja. Banyak penolakan yang dilakukan, bukan hanya oleh masyarakat tetapi oleh pemerintah daerah, pemerintah kota Tuhan. Sungguh kami sedih melihat pertumbuhan gereja di sana. Untuk itu kami memohon kiranya Engkau berkati orang-orang yang telah menolak pembangunan gereja. Kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang telah sangat benci kepada pertumbuhan orang-orang Kristen di sana Tuhan. Agar mereka diberikan hikmat, agar mereka boleh merasakan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami serahkan orang-orang yang menolak itu ke dalam tangan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga di dalam pergumulan, khususnya di dalam pendirian gereja. Agar Engkau berikan kekuatan, agar Engkau berikan kekuatan, keteguhan iman. Agar mereka boleh dengan penuh sabar untuk senantiasa bersandar dan berpengharapan penuh kepada. Demikian juga Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk penduduk suku Jawa di Banyumasan, agar Engkau juga memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan bagi orang-orang yang telah percaya, agar mereka dikuatkan imannya, dan mereka juga boleh menjadi saksi-saksi bagi tetangganya, bagi penduduk yang ada di Banyumasan ini Tuhan. Kami serahkan dua pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya hanya penyertaan-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Mereka dapat dikuatkan, mereka dapat diteguhkan, mereka dapat bersabar dan tabah menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kita akan berdoa yang ketiga, yaitu untuk Sinode GKKA Indonesia dan panitia persiapan untuk sidang raya yang ke-14 GKKA Indonesia. Terus yang poin keempat, jemaat yang sakit, Saudari Mariska, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Liquin Im, Andi Cahyono, Bubi Hartono. Untuk poin dan 3 dan 4, kami mohon kaum bapak atau kaum pria yang mendoakannya. Sementara untuk poin 5, jemaat yang berulang tahun baik lahiran maupun yang pernikahan, kami minta kaum ibu atau kaum wanita. Mari kita sama-sama angkat suara untuk doa pokok kita. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Sinode GKKA Indonesia yang saat ini Engkau percayakan Tuhan, menaungi 34 jemaat dan 34 cabang, serta 12 pos pembinaan iman di seluruh Indonesia. Agar Engkau kuatkan seluruh MPH daripada Sinode GKKA Indonesia. Tuhan, beri mereka kekuatan, berikan mereka hikmat untuk senantiasa membina, untuk senantiasa menaungi seluruh jemaat cabang maupun PI yang ada di Indonesia ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk panitia sidang raya ke-14 ini, di mana mereka telah melakukan persiapan, perencanaan, khususnya untuk melalui suksesi kepemimpinan Sinode, agar mereka juga boleh dapat menerima calon-calon terbaik dan yang terpilih di dalam kepengurusan MPHS 2023 dan 2027. Berkati mereka semua ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya penyertaan-Mu lah. Itulah yang terbaik juga yang terindah bagi Sinode kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit, yang dalam keadaan lemah tubuh. Saudari Mariska, anak dari Bapak Rasman. Sungguh Tuhan, kami secara khusus mendoakan hanya di dalam nama Yesus Kristus Engkau angkat sakit daripada Mariska ini Tuhan. Kasihanilah dia Tuhan. Kasihanilah dia Tuhan. Kasihanilah dia Tuhan. Demikian juga orang tua kami, Bapak Sitorus, orang tua kami, orang-orang, Bapak Muhajantinus, Bapak Liquin Im,
Ibu Liquin, Bapak Adi Cahyono, Bapak Budi Hartono, Papa dari Ibu Suryawati. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ke setiap anak-Mu yang saat ini dalam kelemahan daging. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan waktu yang tepat ketika pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, Tuhan. Pertolongan-Mu siap sedia bagi mereka. Ajari mereka untuk senantiasa mengasihi-Mu. Ajari mereka untuk senantiasa bersandar dan berharapan penuh kepadamu Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya. Sehingga mereka boleh yakin dan percaya ketika mereka memperoleh hidup kekal. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan sakit. Terima kasih Tuhan. Masih banyak pengharapan kami. Permohonan kami kepadamu. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahui isi hati permintaan kami. Baik pribadi, lepas pribadi yang saat ini hadir. Baik yang di gereja maupun di rumah. Biarlah segala pergumulan yang mereka alami kami bawakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Satu keyakinan ketika kami berteriak, memohon pertolongan-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik dan juga yang terindah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa pengharapan kami. Doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Kami yakin semua ini akan disempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga Orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan Allah Tritunggal dalam 3 pribadi yang esa. Kepada Bapa yang telah mengasihi kita dan mengutus pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dan ketika Dia naik ke sorga bersama dengan Allah Bapa, mengutus pribadi ketiga, Allah Roh Kudus, untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Marilah kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, dan bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita semua menaikkan segala pujian, hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat
jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh. Setelah ini kita akan menyimak beberapa warta gereja. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Mohon perhatian dan juga waktunya sebentar, ada beberapa warta lisan. Yang pertama, segenap majelis dan juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Susiana yang sudah melayani di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Yang kedua, dari bidang persekutuan, diharapkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian boleh hadir di persekutuan doa malam yang akan diadakan di hari Selasa 29 November pukul 19.30 WITA. Pembicaranya Evangelis Eka Kristian dengan tema pengharapan di tengah luka. Kemudian dari bidang diakonia, hari ini klinik dibuka dengan pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat sampai jam 11 siang. Penyerahan anak akan diadakan di bulan Desember. Bapak Ibu yang ingin anaknya diserahkan kepada Tuhan, harap segera mengisi formulir. Boleh mengambil formulirnya di meja tamu ataupun boleh mengambilnya di sekretariat gereja dan juga boleh menyerahkannya kepada hamba Tuhan. Dan juga jangan lupa membawa fotokopi kelahiran serta pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan pendaftaran ini akan ditutup tanggal 30 November 2022. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk hadir dalam IT class yang akan dilaksanakan di hari Selasa ini, tanggal 22 November, waktu 19.30 WITA dengan tema Selamatkan Jiwa Berapapun Harganya yang akan dibawakan oleh Evangelis Susiana. Dari Komisi Wanita, diundang kaum wanita untuk bersekutu bersama hari Kamis tanggal 24 November pukul 16 WITA dengan acara Lomba Kreasi Kentang. Dan juga saya menginfokan Bapak Ibu di tangga depan ada meja dari bidang misi dan juga beberapa ada foto kegiatan dari bidang misi atau bidang penginjilan. Bapak Ibu boleh mampir sejenak, boleh melihat, dan juga ada beberapa form yang ada beberapa keluarga kita yang ingin didoakan boleh diisi dan nanti boleh diserahkan kepada hamba Tuhan misi yaitu Evangelis Eka. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan warta dari panitia Natal. Terima kasih. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalau tanpaku dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.